Bismillahirrahmanirrahim. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang khalis, yang ikhlas, yang bersih dan yang benar. Dan ikhlas tersebut itu diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelaku ibadah tersebut. Kadang-kadang dengan nama bahwa amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkemas juga pada pagi hari ini, yaitu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tamu langsung berkunjung ke tanah haram pada tahun ini, ataupun tamu Allah di setiap subuh di masjid-masjid dalam bentuk keliling atau subuh keliling. Dan ada juga pada pagi hari ini, yaitu para pelayan tamu Allah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sempurna daripada masjid ini, yaitu al-mabrur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemabruran ataupun penerimaan dan diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya adalah perbuatan yang bersih, yang benar-benar ikhlas, yang tidak ada di sana sesuatu kekurangan apapun. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita telah belajar untuk selalu berusaha sempurna dan bersih. Karena sesungguhnya setelah kita mengetahui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat, dituntun oleh ilmu dan dilakukan dengan baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang khalis, yang ikhlas, yang bersih dan yang benar. Dan ikhlas tersebut itu diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelaku ibadah tersebut. Kadang-kadang kebersihan dan kemurnian perbuatan seseorang itu tidak disadari karena kebiasaan hidup dia itu yang sehari-hari melakukan hal yang sama. Suatu hari ibu-ibu pembuat kue membawakan jajanan kuenya, meletakkan di sebuah toko. Kuenya telah dihitung, jumlah berapa, timbangan berapa. Dan alhamdulillah sorenya balik untuk mengambil hasil dari penjualan kuenya. Dia minta kepada toki di toko tersebut. Ketika mendapatkan uang dari hasil kue yang dia jual dan dipotong dengan persentase penjual, lalu hasil tersebut beliau menukarkan dengan jumlah bahan baku yang akan dibutuhkan untuk buat kue besok pagi. Ibu itu membeli sekilo tepung, sekilo gula dan 3 biji telur. Begitulah dilakukan setiap hari. Dan karena keuletan dan kebaikan dan ikhlasan ibu tersebut, usaha ini berjalan lancar. Tiba-tiba ketika melihat usaha ibu ini lancar, toke ini putar kepalanya. Bisnisnya lancar sekali ini. Apa resep yang dibuat? Bagaimana caranya? Sehingga tidak sengaja suatu hari dia menghitung jumlah kue. Pas 30 potong kue. Dia menghitung dalam timbangan, karena ibu itu menjual kue dalam timbangan kilo, bukan dalam timbangan jumlah. Ternyata didapatkan kekurangan beberapa gram pada kue yang dia jajankan, yang dia letakkan di situ.
Ini kesempatan, kata Toke, untuk saya berikan pelajaran kepada orang-orang yang membuat ataupun melakukan semacam kecurangan. Sorenya pas diambil uang, ibu nepreh sehat leh. Ya, kamu lagi sidang. Ibu kiban neba kue bak kedelun. Iya bapak, leblo boh, sekilo dan hitung. Ibu ada menghitung? Ada. Bagaimana cara ibu hitung? Saya hitung 1, 2, 3 sampai 30. Ibu ada menghitung jumlah kilonya, beratnya? Ada. Bagaimana ibu hitung? Saya menghitung pas dengan takaran kilo. Ibu ada timbangan di rumah? Saya tidak punya timbangan. Bagaimana ibu menghitung? Tapi saya yakin menghitung dengan benar. Setiap sore saya bawa gula dari bapak, saya letakkan di sebelah kiri. Kemudian paginya saya letakkan kue yang telah saya buat di sebelah kanan. Saya lihat pas. Saya lihat pas, Pak. Selalu begitu saya lakukan, Pak. Dari dulu di mana-mana toko yang saya letakkan seperti itu. Rupanya bapak itu protes, tidak mungkin. Kalau sekilo ya sekilo. Berarti Pak mungkin salah gula yang saya beli sama bapak. Rupanya gula yang telah dikemas-kemas tersebut ditimbang kembali, di situ ada kekurangan beberapa gram. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbuat tidak ikhlas, tidak bersih, mencurangi, maka kecurangan itu akan kembali ke kita sendiri. Padahal ibu itu tidak tahu dan bapak itu mungkin tidak tahu, karena neraca yang dia gunakan adalah neraca yang sama yang dia gunakan dari awal dia buka toko. Akan tetapi neraca itu tidak dikir, tidak ditimbang dengan keadaan, tidak dihitung, tidak diupdate, tidak direvisi dengan kebijakan-kebijakan baru. Lalu itulah yang jadi patokan. Ataupun misalnya sisa-sisa makanan menempel di neraca tersebut yang membuat kekurangan makanan yang lain, dan ini berefek kepada orang lain, dan orang lain tersebut memberikan pelajaran kepada kita sendiri. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita belajar ini semua, ya, pelajaran umum secara nasional tentang sebuah keadaan di mana keadaan mengajarkan kepada kita mengkaji kembali tentang pengertian kejujuran dan keikhlasan dan kebenaran. Kita belajar setiap hari dimanapun keadaan. Maka kita mendapati orang-orang tertentu yang kalau kita kir kembali, ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi dia tidak sadar. Apa sebabnya? Karena masifnya, karena sudah terstrukturnya, karena kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan tersebut sudah biasa dia lakukan. Rasulullah SAW pergi ke pasar, melewati setumpuk makanan di sebuah penjual ataupun sebuah toko orang yang menjual makanan. Tiba-tiba tangan Rasulullah SAW yang mulia memegang setumpuk makanan. Dipegangnya di tumpukan makanan yang paling bawah. Tangan Rasulullah menjadi basah. Lalu beliau bertanya, "Wahai penjual makanan, kenapa ini basah dan berair?" "Yang mana ya Rasulullah tumpukan yang saya pegang ini?" kata Rasulullah. Lalu dia teringat, semalam ada hujan. Semalam ada hujan. Memang benar semalam ada hujan. Percikan hujan itu basah, membasahi kurma yang sudah kering. Lalu siang hari yang di atas itu menjadi kering kembali, sedangkan yang di bawah jadi basah seperti kurma baru masak. Kurma yang kemarin pagi
dicerita sama Ustaz Abrar. Itu sudah masak, sudah basah lagi. Lalu Rasulullah bertanya, wahai penjual, engkau menjual kurma basah apa kurma kering? Kurma basah, kurma kering wahai Rasulullah. Tapi kenapa bisa basah? Karena hujan. Wahai penjual, kenapa engkau engkau gabungkan makanan ini? Yang basah digabungkan dengan yang kering. Ketahuilah wahai para penjual, orang yang mencurangi kami falaisa minna, bukan orang-orang bersamaku. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata yang kita ambil pada hari ini, yaitu curang, culas, tidak boleh dilakukan. Al-Quran menyebutkan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar pada orang-orang yang melakukan kecurangan. Kecurangan itu biasa terjadi pada keadaan yang di sana ada transaksi. Keadaan dua orang yang melakukan muamalat, hubungan, yang di sana pasti ada persetujuan dan kerelaan. Lalu di sana terjadi kecurangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang meminta lebih ketika dia menerima sesuatu dari orang lain. Ada tidak dari kita misalnya beli jeruk, ini tamah sabo, padahal kita udah lihat tuh timbangannya udah pas, minta lebih. Itu ayat kedua dari wailul lil mutaffifin. Kita nggak perlu menafsirkan bahwa orang-orang yang meminta lebih, ya, ketika ada takaran yang sudah pas, tamah wajud. Kita membeli apa meminta ini? Kalau meminta, minta aja. Tapi kita gabungkan antara membeli dengan tukar itu dan meminta lagi. Nah, itu yang sering terjadi pada kita. Mungkin ya kita tambah mencutnya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menimbang, ketika menakar untuk dijual dan diberikan kepada orang lain, yukhsirun, dia menguranginya, mengurangi dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang tersebut tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan yang ditimbang semua amalan dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, jika aku berikan kepada kalian untuk mengurus sebuah perkara, berarti dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengurus sebuah perkara, diberikan amanah, lalu orang tersebut menyembunyikan dariku meskipun sekecil jarum atau lebih kecil dari itu, ketahuilah bahwa di hari kiamat engkau akan membawa paku atau jarum tersebut bersamamu di hari kiamat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari apa yang kita lakukan sehari-hari, kita introspeksi, ya, bahwa kesalehan kita tersebut mungkin ada di sana ketidakbenaran, ketidakbersihan. Maka kembalilah kepada ikhlas, karena ikhlas khalis lillahi ta'ala itu karena kita melakukan benar-benar karena Allah. Allah menerima yang baik, Allah tidak menerima yang tidak baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kesempatan yang sangat singkat ini, karena mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan oleh jemaah dan oleh para petugas. Mohon maaf atas segala penyampaian yang salah. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama di KMA Aceh bersama guru kita Ustadz Ibnu Sa'dan yang terus berdakwah mengajak umat dimanapun untuk memakmurkan di waktu subuh, karena dasarnya salat subuh berjamaah di masjid sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, rawahu Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya Allah, berkahilah umatku yang subuhnya berjamaah di masjid. Sebelum kaki ke kantor, sebelum kaki mencari dunia, terlebih dahulu kaki ini dilangkahkan ke masjid. Maka berkahlah rumah tangganya, berkahlah aktivitasnya. Maka itu ikhwatul iman, mari sama-sama kita mengajak siapapun, saudara kita, teman-teman kita, untuk memakmurkan masjid di waktu subuh bersama di KMA. Mudah-mudahan insya Allah ke depan Aceh akan makmur. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.